Bismillah. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Zuli. Apa kabar hari ini Bu Heni? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya, gimana Iya, nih? Hari ini Bu Heni minta ketemu sama saya. Kira-kira ada apa ini ya? sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, hanya saya memiliki sedikit masalah Bu, sehingga saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu gitu untuk di coaching. Gimana Bu, apakah Ibu punya waktu? Oh iya. Oke, alhamdulillah saya ada ini Bu Heni. Saya lagi Ya, slow. Iya, gimana Bu? ya. Ada permasalahan apa kira-kira? Ya, jadi gini Bu, saya itu punya seorang murid ya. Jadi salah satu dari murid saya itu dia itu masih sulit sekali Bu untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan gitu Bu. Oh iya 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 iya. Terus apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan ini kan jadi begini Bu, saya ini ingin menemukan solusi dari apa, dari percakapan kita hari ini itu, saya ingin menemukan solusi ya. Jadi setelah saya menceritakan masalah ini sama Ibu, saya itu bisa menemukan gambaran bagaimana caranya supaya anak didik saya itu mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan gitu Bu. Oh, berarti untuk percakapan kali ini Bu Heni yang diinginkan minta solusi untuk permasalahannya Bu Heni, begitu Bu Heni? Iya, iya Bu, betul sekali Bu. Oh iya. Kemudian untuk menangani anak yang tidak mau apa namanya kurang semangat untuk belajar yang sudah Bu Heni lakukan kira apa ya Bu Heni? Ya, jadi yang sudah saya lakukan itu begini Bu. Jadi sebenarnya murid saya itu kan gini, karena dia itu kan memang agak berbeda dari anak lainnya itu ya Bu. Nah, saya itu sudah ini, jadi dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir itu kadang-kadang dia itu apa namanya sulit sekali ya, apalagi saat berdoa. Saat berdoa dia itu bermain terus sama bercerita, kadang-kadang juga sering mengganggu temannya. Apalagi pas saat kegiatan inti, dia itu sama sekali belum mau mengerjakan kegiatan itu, walaupun walaupun ini kecuali kalau dia itu memang benar-benar menyukai apa yang pembelajaran yang saya siapkan gitu. Padahal saya juga sudah memberikan motivasi kepada anak itu ya, dan saya juga sudah berusaha untuk menata kegiatan pembelajaran yang menarik, media pembelajaran juga sudah saya siapkan dengan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku gitu. Tapi saya juga bingung gitu, kenapa kok dia kok belum bisa tertarik dengan apa yang saya siapkan untuk pembelajaran itu, Bu. Oh gitu. Iya, Terus motivasi apa yang Ibu lakukan kepada si anak tersebut? gini ya, saya ini sudah berusaha itu untuk melakukan pendekatan secara pribadi dengan anak tersebut, dan saya juga sudah menanyakan, "Kenapa kok kamu belum mau
mengikuti, belum mau mengerjakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan ternyata jawaban dari anak itu di luar dugaan saya, Bu. Jadi dia itu mengatakannya itu saya mau belajarnya itu kalau lari gitu, Bu. Nah, Oh, itu ya gitu. iya, saya juga bingung itu. Wah, itu kegiatan pembelajarannya kok kalau mau lari gitu. Kalau ya saya juga pernah ini mengamati dia. Ternyata dia mau kerjanya itu kalau pakai pasir sama air. Jadi hanya 2 kegiatan itu. Kadang-kadang juga sama balok ya. Ya jadi ya itu. Jadi balok, pasir sama ini lari gitu. Dia maunya itu seperti itu, Bu. Nah, Oh, saya juga gitu. iya. Oke. Terus selain itu apa yang Ibu lakukan? Untuk supaya Iya. anak itu apa namanya bisa bisa apa melaksanakan kegiatan seperti temennya tidak hanya apa yang dia sukai saja atau juga mungkin bisa bekerja sama dengan temennya seperti itu apa yang Ibu lakukan? Saya itu berusaha untuk gini. Pertama, saya itu sudah ini pernah melakukan apa seperti yang dia mau ya. Jadi saya itu pernah itu menggunakan kegiatan metode Montessori itu, Bu, ya. Jadi di situ kan memang anak bebas untuk Oh iya. menggunakan media apa, memilih kegiatan pembelajaran yang disukainya gitu ya, Bu, ya. Lah, di situ saya menggunakan media itu balok angka karena dia kebetulan suka dengan balok, jadi saya menggunakan balok angka sama ikan. Nah, di situ itu saya itu anak saya ini kan saya bentuk kelompok ya, Bu, karena juga saya ingin dia itu bisa berkelompok dengan temannya yang lain, jadi kegiatannya saya buat kelompok lah. Di situ saya itu meminta anak untuk mengambil ikan sama ini, sama mengambil ikan dimasukkan ke dalam wadah. Lah, terus setelah itu anak itu lari. Nah, setelah lari, anak itu mengambil angka, balok angka sesuai dengan jumlah ikan yang ditangkap dan itu memang dia itu sangat senang sekali. Dan ada lagi untuk kegiatan yang menggunakan pasir sama air itu saya pernah juga itu apa ini permainan pencampuran ini loh, apa, pencampuran warna ya. Dan saya itu menyiapkan 3 warna dasar gitu. Lah, saya meminta anak untuk menciptakan warna baru ya. Jadi saya minta anak itu membuat warna dengan 3 warna dasar itu merah, biru, sama kuning. Lah, saya minta anak itu untuk mencampur-campur warna tapi apa bertahap dari 2 warna saja dan dia ternyata senang sekali, aktif dan tidak mau berhenti di kegiatan itu dan teman-teman yang lain juga suka gitu, Bu. Oh. Iya 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 Iya. iya, berarti sudah bagus banget ya, Bu, yang sudah dilakukan. Yang pertama tadi, apa namanya, dengan, eee, balok dan ikan, yang kedua dengan Iya, pencampuran warna ya, Bu, ya. iya iya. Nah, dengan metode yang sudah Ibu gunakan tadi, kira-kira untuk sekarang ini dari skala 1 sampai 10, Ibu itu berada di yang berapa, Bu? Mungkin 7 ya, Bu? Mencapai tujuannya sudah sampai yang berapa, Bu? Oh, Tujuan 7. iya 7. Oh, oke, 7. Oke, di angka yang ketujuh nih, Bu. Iya, Oke, karena ya kemudian, eee nggih, ya, oke, Bu? untuk selanjutnya
Oke, untuk selanjutnya, hambatan apa yang Ibu alami ketika, menerapkan hal tersebut, Bu? Untuk hambatan sebenarnya ya itu kadang dari saya sendiri gitu ya, Bu. Seharusnya itu, untuk hambatannya itu saya itu kan harusnya ini, mulai dari diri saya sendiri. Jadi, saya itu bagaimana saya bersikap supaya anak itu bisa apa, mau dekat dengan saya gitu ya, Bu. Kadang-kadang karena Iya, banyak anak tapi kita kan mau berbuat ini apa, adil sama anak-anak, kadang dia malah terlupakan gitu ya, Bu. Itu kan oke. juga termasuk Iya, Bu. hambatan menurut saya. Dan saya juga kadang-kadang ini dalam merancang kegiatan pembelajaran mungkin kurang sempurna itu ya, Bu, ya. Terus kurang dalam menerapkan metode pembelajaran itu kan juga termasuk ini ya, Bu, ya, menghambat itu apa, karena dari kita sendiri justru malah itu ya, Bu, ya. Menerapkan pembelajarannya kurang bagus, terus apa, itu apa, caranya ya jadi strateginya itu juga kadang-kadang kita berpikirnya lambat gitu ya, Bu, setelah kejadian apa kita baru mikir ke situ itu, Bu. Iya iya, Bu, iya, Bu. Berarti Bu Heni sudah paham tentang, apa, hambatan-hambatannya. Nah, Iya. rencana Ibu selanjutnya itu apa, Bu? Rencana saya ini saya dari hambatan tersebut itu kan tadi karena saya kurang inilah, kurang peka ngono ya. Jadi rencananya saya ini ingin melakukan pendekatan yang lebih dekat lagi sama anak-anak. Terus saya juga ingin memperbaiki strategi pembelajaran saya dan saya juga ini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE itu juga akan berusaha untuk saya terapkan di situ ya supaya apa ini kegiatannya itu lebih menarik, berpusat pada anak dan apa emosi anak itu termasuk emosi saya juga bisa terkontrol ya karena jika kita mau tidak sabar, tidak mau marah, kita itu ingat jadi, "Oh itu ada KSE." Seperti itu, Bu. Sama ini, saya juga akan Oh, nggih. ini, belajar dari ini, dari MM dan di YouTube itu kan juga itu memperbanyak kegiatan ice breaking gitulah, Bu. Dalam dalam setiap Oh, kegiatan referensi itu akan saya selingi sama ice breaking biar anak-anak itu lebih lebih fresh dan lebih lebih apa, lebih tertarik dengan kegiatan yang saya berikan. oke. Iya, Bu, berarti sudah, apa namanya, sudah ada pandangan ya, Bu, tentang rencana Ibu ke Iya, depannya. Kemudian iya. untuk waktunya itu, jangka waktunya itu berapa, Bu? Untuk waktu ya ini kan karena hubungannya kan dengan pendidikan ya, Bu. Jadi dengan anak-anak juga bervariasi, nggak semua anak itu pandai semua. Kadang-kadang juga ini ada anak yang berpikirnya agak lambat ya seperti yang tadi saya bicarakan ya. Jadi untuk waktunya itu mungkin bisa bertahap ya untuk berhasil ke arah semua anak itu bisa bisa aktif semua dalam kegiatan pembelajaran itu mungkin bertahap, tidak bisa instan gitu, Bu, ya. Oh, oke. Kemudian untuk, apa namanya, yang diajak untuk bekerja sama, apakah ada, Bu, yang diajak bekerja sama atau untuk diajak kolaborasi? Ada, Bu, karena kebetulan untuk ini di apa, teman saya kan kebetulan ada yang baru mengikuti pelatihan berdiferensiasi itulah. Jadi saya ingin minta Bu tenang ya untuk menularkan ilmunya pada saya biar saya itu bisa lebih
mengerti tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa dan penggunaan lospad seperti apa. Nah, itu biar saya bisa menerapkannya di sekolah saya supaya saya itu benar-benar bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak gitu, Bu. Oke. Terus kapan Ibu mau memulai rencana Ibu? Secepatnya, Bu. Mungkin dalam waktu seminggu itu cukup lah. Nanti pulang dari sini mungkin 2 hari itu bisa saya bisa ke tempat Bu Tenang, terus saya minta bantuan sama Bu Tenang lah. Nanti setelah itu saya bisa langsung untuk menerapkannya untuk anak-anak sini. Oke. Kemudian dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira komitmen Ibu terhadap aksi yang akan Ibu lakukan itu apa? Untuk komitmen itu ya saya akan lebih konsisten, Bu lah. Saya akan mencoba untuk terus belajar, mencari referensi dari YouTube atau dari Instagram tentang kegiatan pembelajaran yang lebih menarik ya Bu ya, karena itu kalau di YouTube, di Instagram itu kan ice breaking itu kan juga bagus sekali ya. Jadi biar saya itu bisa mengambil dari situ dan untuk saya terapkan ke anak dan untuk ini saya bisa menarik anak supaya anak itu lebih tertantang dan saya tidak ketinggalan zaman gitulah ya Bu. Jadi saya bisa dari internet itu saya bisa memberikan pembelajaran pada anak itu yang kekinian ya supaya anak itu tidak bosan gitu Bu. Oke. Berarti Ibu sangat komitmen sekali nggih dengan apa yang sudah akan menjadi rencana Ibu. Itu nggih. Kemudian seandainya ya Bu, seandainya program atau rencana yang sudah direncanakan itu tidak terlaksana, itu kerugian apa yang akan Ibu tanggung? Kira-kira kerugiannya itu seperti apa, Bu? Ya untuk kerugiannya itu ya mungkin saya ya gimana ya Bu, karena ini saya kan seorang guru ya Bu ya. Jadi sebenarnya kerugiannya ya karena saya itu kan bertanggung jawab pada anak didik saya gitu ya Bu, untuk memberikan pembelajaran yang terbaik, menuntun anak, membimbing anak. Nah, untuk kalau saya itu umpamanya gagal ya mungkin saya akan berusaha lagi untuk menggunakan metode dan gaya belajar yang lebih menarik lagi mungkin itu ya Bu. Karena saya kan juga tidak mau kalau sampai anak-anak didik saya itu kurang mendapatkan pendidikan yang bagus padahal dia itu kan seorang anak kecil ya, dia membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari kita gitu ya Bu. Jadi ya jangan sampai hal itu terjadi. Kita harus berusaha bagaimana caranya itulah supaya dia itu tidak gagal. Oke. Oke, Bu Heni, ya Allah mantap sekali ya Bu Heni ya. Kemudian tadi Bu Heni dari awal sampai akhir kita bercakap-cakap seperti ini, kira-kira sekarang apa yang Ibu Heni rasakan? Yang saya rasakan itu saya merasa tenang, plong gitu loh Bu ya. Karena dari percakapan kita hari ini itu saya itu bisa mendapatkan referensi gambaran bagaimana kedepannya saya untuk mengambil langkah untuk anak-anak didik saya gitu Bu. Oh iya.
tambah mantap ya Bu untuk menghadapi anak-anak ya. Ya, ya. Oke Bu Heni, semoga saja rencana-rencana yang akan Ibu lakukan bersama teman-teman Ibu besok akan terlaksana dengan baik ya Bu ya Bu Heni, dan anak-anak yang tadinya tidak mau melaksanakan tugas seperti teman-temannya bisa seperti yang Bu Heni dan teman-teman Ya, harapkan, amin. dengan Amin. dengan tanpa anak-anak itu merasa terpaksa seperti itu ya Bu Heni ya. Ya, ya, Oke ya. Bu Heni, alhamdulillah karena waktunya juga sudah habis ini. Terima kasih Bu Heni. Semoga saja kita kedepannya bisa bertemu kembali Bu Heni untuk Ya, ya. bisa Terima kasih. berbincang tentang hasil dari tindak lanjut dari apa yang Bu Heni rencanakan tadi ya, Ya, kita oke. bisa berbincang-bincang dan bisa berhasil sesuai dengan rencana dan Bu Heni juga diberi kesehatan. Amin. Oke. Terima kasih Ya. Bu Heni atas waktunya. Sehat selalu. Saya akhiri ya Bu Heni ya. Ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya ya. Oke, sama-sama Bu Heni. Selamat menjalankan tugas kembali nggih. Ya, amin.